wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan insyaallah kalau tidak besok atau lusa kita akan mulai insyaallah yaitu puasa Ramadan. Dan ini kenikmatan yang luar biasa ya akhi. Ketika umur kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan. Kenapa? Karena salafus saleh terdahulu mereka jauh-jauh hari minta kepada Allah supaya umurnya disampaikan ke Ramadan. Mereka berkata, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, ketika kita disampaikan umur kita ke bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Allah, ini kesempatan yang luar biasa yang Allah inginkan kebaikan untuk kita semuanya, saudaraku sekalian. Nah, bulan Ramadan kesempatan untuk apa? Yang pertama, kesempatan untuk menempa diri kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba panitia anak-anak yang di belakang itu supaya jangan ngobrol gitu, suruh ngaji aja. Anak-anak yang di belakang itu jangan dibiarkan ngobrol ya, tolong, supaya tidak mengganggu kajian. Allah mengatakan hikmah daripada puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini Masya Allah hikmah yang luar biasa agung sekali, supaya kita bertakwa. Kenapa? Ada apa dengan takwa? Kenapa supaya kita bertakwa? Karena akhi, janji Allah untuk orang yang bertakwa luar biasa. Allah berjanji bahwa orang yang bertakwa dijamin dengan surga. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air yang mengalir. Masya Allah. Orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah apa Pak? Dibuka pintu-pintu rezekinya. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Orang yang bertakwa, bahkan penduduk negeri yang bertakwa, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan untuk mereka. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan di langit dan di bumi. Allah berjanji bahwa orang yang bertakwa itu pasti dibela oleh Allah. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama di sini maksudnya apa? Dengan pembelaannya, dengan taufiknya. Dan seabrek-abrek keistimewaan orang yang bertakwa itu. Bahkan orang yang bertakwa, Allah tolong ia menghadapi musuh-musuhnya. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus bersabar dan terus bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Ini takwa. Dan ternyata kita disyariatkan untuk kita puasa Ramadan agar kita bertakwa. Artinya supaya kita masuk surga, supaya kita dapat pertolongan dari Allah, supaya pintu-pintu rezeki kita dibuka oleh Allah, supaya Allah mudahkan urusan-urusan kita dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa agungnya tujuan dari puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memang sih puasa itu lumayan berat, Pak. Apalagi bagi orang yang gak punya kebiasaan puasa. Apalagi kalau antum punya penyakit mah, wah itu berat banget tuh. Iya. Tapi jangan melihat kepada beratnya amal, jangan. Kalau kita sudah belum apa-apa sudah melihat kepada beratnya amal, mundur. Tapi lihatlah kepada manfaatnya, pahalanya, faidahnya yang luar biasa. Kalau kita melihat pahala puasa, ajib, luar biasa. Rasulullah SAW bersabda apa? Kullu amal ibni Adam lahu. Kullu ala amal ibni Adam, ya. Kata Rasulullah SAW, setiap amalan anak Adam, setiap amalan anak Adam, yuktabu asyru amthaliha ila sab'imi'ati dhifin, ditulis pahalanya itu 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Lihat Pak, jadi setiap amal ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah mengecualikan illa siyam, kecuali puasa. Maksudnya gimana? Artinya khusus untuk puasa pahalanya lebih dari 700.
Khusus untuk puasa pahalanya tidak diberikan batasan. Nanti pahala puasa itu tanpa batas, tanpa batas. Allah. Kata Allah apa dalam hadis qudsi itu? Yada'u syahawatihi li ajri wa ana ajzi bihi. Dia tinggalkan syahwatnya demi aku, kata Allah, dan aku yang langsung memberi balasan. Dalam ayat yang lain, kullu amal ibni adam lah illa siyam fa innahu li. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Ia untuk aku, kata Allah. Masya Allah. Satu-satunya amalan yang Allah tegaskan bahwa amalan itu hanya untuk apa? Untuk Allah, puasa, enggak yang lain. Kalau amalan yang lain untuk anak Adam, tapi untuk puasa Allah mengatakan apa? Fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Belum lagi Rasulullah SAW bersabda apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah. Sebatas kita puasa, itu saja sudah cukup menggugurkan dosa-dosa kita yang banyak. Kira-kira antum tertarik dengan pahala begitu? Kalau orang yang imannya kurang tertarik, Pak. Orang yang imannya kurang itu, Pak, apalagi pecinta dunia, baru tertarik kalau ada keuntungan dunia. Kalau nggak ada keuntungan dunianya nggak tertarik. Makanya puasa itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang hatinya mencintai akhirat. Adapun pecinta dunia berat puasa, Pak. Pecinta dunia mikirinnya apa? Kuliner, makan sana, makan sini. Boro-boro dia mau puasa, tidak mau dia puasa. Makanya orang-orang yang berpuasa saja yang memang menunjukkan kejujuran iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam, azan ya Allah ya. Maka ini bisyarah azimah. Bisyarah, kabar gembira yang luar biasa sekali, saudaraku sekalian. Nah, ini dia bulan Ramadan yang akhirnya telah datang. Seorang muslim itu, Pak, melihat Ramadan itu seperti orang yang melihat sesuatu yang luar biasa. Antum kalau melihat duit bertumpuk-tumpuk, Masya Allah, duitnya banyak banget. Orang beriman melihat Ramadan itu lebih dari itu. Karena orang yang beriman itu melihat Ramadan itu sebagai apa, Pak? Sebagai kebutuhan dia. Dia butuh kepada Ramadan. Kalau antum ya, butuh sama duit. Kita butuh duit nih ya. Biasanya kalau kita butuh, nyarinya semangat nggak, Pak? Hah? Kalau kita butuh, nyarinya semangat nggak? Semangat. Antum sampai ngelembur kerja demi dapat apa, Pak? Dapat apa? Daun fulus, ya kan? Kenapa? Kok antum mau sampai nggak tidur, shift 3 nggak masalah? Karena uang. Kenapa? Butuh. Butuh makan nggak kita?
Semangat nggak kita cari makan, Pak? Sungguh-sungguh nggak kita cari makan, Pak? Pasti. Kenapa? Karena kita melihat itu sebagai kebutuhan kita. Nah, kalau kita melihat Ramadan, amal soleh, puasa, sholat malam sebagai kebutuhan untuk kita, semangat insya Allah. Kalau kita sadari, saya butuh puasa. Puasa itu untuk saya, bukan untuk siapa-siapa. Keuntungannya buat saya, pahalanya buat saya. Hikmah dan faidah-faidahnya juga untuk saya. Saya butuh sholat malam, sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini keuntungannya juga buat kita. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat kebaikan, kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu juga untuk kalian juga. Masya Allah. Maka saudaraku seiman, Ramadan akhi adalah merupakan tempatnya perlombaan dalam amalan saleh. Di bulan Ramadan akan terlihatlah siapa yang imannya sejati dan siapa yang imannya kurang. Di bulan Ramadan terpilah dan terpilih siapa yang memang dia jiwa pelomba dan siapa yang tidak punya jiwa berlomba. Kita ini punya sifat atau punya jiwa berlomba enggak? Coba introspeksi diri. Kita punya jiwa berlomba enggak? Caranya mudah. Kalau kita pengen tahu kita ini punya jiwa berlomba atau tidak, ketika kita melihat ada yang bisa beramal lebih dari kita, kita merasa panas dan berusaha menyainginya, berarti kita memang punya jiwa berlomba. Contoh misalnya, teman antum kok bisa ya baca Quran sehari 2 juz? Saya nggak bisa. Panas antum, maka antum ingin menyaingi dia. Maka saya harus bisa sehari 2 juz. Berarti antum punya jiwa berlomba. Tapi ketika antum melihat teman antum kok bisa 2 juz, saya cuma 1 juz. Lalu antum berkata, udahlah 1 juz juga cukup. Ya, pentingan saya 1 juz, teman saya setengah juz aja kagak. Maka yang seperti ini Pak tidak punya jiwa berlomba. Iya. Jiwa berlomba itu dia selalu melihatnya kepada yang lebih atas dalam kehidupan akhirat. Dan perlombaan kaum mukminin memang dalam kehidupan akhirat, bukan dalam kehidupan dunia. Kalau dalam masalah dunia, kita disyariatkan melihat yang lebih rendah. Kata Rasulullah, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihat oleh kamu kepada yang lebih susah hidupnya dari kamu. Dan jangan kamu melihat kepada orang yang lebih senang hidupnya dari kamu. Li alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Ini soal dunia loh Pak. Ingat, kalau masalah dunia, lihat kepada orang yang lebih susah. Tapi masalah akhirat, jangan lihat kepada orang yang lebih payah amalannya, jangan. Kalau masalah akhirat, lihat kepada yang lebih dari kita. Supaya apa? Supaya menimbulkan perlombaan. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan.
Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk itulah hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba itu berlomba-lomba. Masya Allah, al-Islam azan ya Allah. Nah, saudaraku, ya, sekali lagi kita sangat membutuhkan ini Ramadan. Wallahi, Ramadan ini kesempatan emas untuk kita. Celaka dan celaka orang yang tidak menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Makanya malaikat Jibril mendoakan kecelakaan bagi orang yang setelah selesai Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berdoa dalam riwayat Imam Ahmad, lafadznya begini: "Syaqiya 'abdun dakhala 'alai syahr Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lahu." Celaka seorang hamba yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Kata Nabi Muhammad, amin. Masya Allah. Yang berdoa malaikat yang terbaik, yang mengaminkan manusia yang terbaik. Bayangkan. Jadinya kita mau masuk Ramadan nih takut juga. Takutnya kenapa? Takutnya nanti setelah Ramadan ternyata nggak diampuni sama Allah. Gara-gara kita tidak ada kesungguhan, tidak ada kesungguhan. Makanya ya akhwat Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya, Ramadan kali ini kita harus punya tekad bulat. Kita harus punya azam bahwa Ramadan kali ini saya harus sungguh-sungguh. Gimana dong kesungguhan kita di bulan Ramadan ini? Berarti kita harus pertama meniatkan dengan niat yang kuat bahwa saya berusaha sekuat tenaga untuk memaksimalkan hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah. Kalau bisa antum punya target, saya target Ramadan ini mau mengkhatam Quran 5 kali. Kalau bisa seperti itu. Kalau antum nggak punya target, ya, kira-kira antum nanti bulan Ramadan ngapain? Saya sih yang penting puasa, udah selesai. Yang penting saya khatam sekali aja juga cukup. Enggak, jangan seperti itu. Ini standar rendah namanya, Pak. Kita harus punya standar tinggi loh. Standar kita harus tinggi, jangan standar rendah. Kita mau puasa, gimana caranya puasa saya hari-harinya penuh dengan baca Quran atau amal ibadah atau sesuatu yang sifatnya manfaat yang lain. Nah, saudaraku sekalian, azan ya Allah ya. Maka sungguh celaka Pak kalau kita ternyata pikiran kita hanya sebatas yang penting saya puasa, yang penting saya tarawih, selesai. Tapi kemudian tidak memperhatikan kualitas daripada ibadah kita. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Baik ya akhwat Islam, pembahasan kita insyaallah pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang pertama adab-adab yang berhubungan dengan puasa. Yang kedua kita akan bahas insyaallah tentang
bagaimana kita memulai puasa Ramadan dan mengakhiri puasa Ramadan. Dan yang terakhir kita akan bahas insyaallah ya tentang sedikit daripada fikih Ramadan. Yang pertama saya ingin bahas yaitu tentang adab-adab puasa. Ini suara saya jelas nggak sih? Suara saya jelas nggak? Jelas? Ibu-ibu, suara saya jelas nggak? Kurang ya? Ya. Kasihan ibu-ibu dong, nggak bisa dengar jelas. Mungkin panitia bisa diperbaiki ya ininya. Bass-bassnya dikecilin ya. Siapa yang paham tuh dibantu. Ini memang buat saya yang ngomong capek ya, Pak. Betul. Buat saya yang ngomong capek karena terlalu bass. Ya, panitianya mungkin bisa dikecilin bassnya biar suaranya enak gitu loh. Baik. Ikhwatul Islam. Adapun adab-adab puasa. Yang pertama, adab-adab ketika sedang berpuasa. Apa saja adab yang harus kita perhatikan ketika berpuasa? Yang pertama, menahan lisan. Menahan apa? Lisan. Kata Rasulullah SAW, "Idza kana ahadukum ya sha'iman fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Apabila salah seorang dari kalian sedang puasa, jangan berkata-kata yang tidak baik. Dan jangan berteriak-teriak yaskhab. Dan jangan bersikap jahil. Jangan bersikap apa? Jahil. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kita sedang berpuasa, yang pertama jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Jangan. Ya. Misalnya antum ngomong kesel sama teman, dasar lu, ya, bego lu, apalagi sampai memaki, anjing lu. Ini nggak bagus, Pak. Yang seperti ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Apalagi kalau sudah sifatnya menyakiti hati orang lain. Dan menyakiti seorang mukmin itu termasuk dosa loh, Pak. Dan dosa ketika puasa besar di mata Allah. Dosa ketika di bulan Ramadan tidak kecil, apalagi itu sudah menyakiti hati orang lain. Iya. Fala yarfuth, tahan lisan. Suaranya kok tambah kecil ya? Hah? Suaranya tambah kecil, Mas. Iya. Fala yarfuth. Jangan apa? Jangan apa? Yarfuth tadi. Jangan berkata yang tidak baik. Wala yaskhab. Dan jangan berteriak-teriak, sakhab. Ada orang, Pak, di zaman sekarang nggak pernah teriak sih, cuman main petasan doang.
Ya ini lebih parah dari teriak-teriak, Pak. Ya. Dan anehnya Pak, di bulan Ramadan kok petasan malah muncul gitu. Aneh kan? Dan jualan petasan itu tidak halal. Jualan petasan tidak halal. Kenapa? Karena pertama mubazir. Sudah jelas mubazirnya sudah. Yang kedua, udah jelas nggak ada manfaatnya. Yang ketiga, udah jelas mengganggu orangnya, orang lain juga. Yang keempat, membahayakan. Maka dari itu antum kalau punya anak-anak udah main petasan di bulan Ramadan, wajib untuk larang. Karena ini bahaya. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kalau kita sedang puasa, fala yaskhab, jangan berteriak-teriak, bersuara keras. Iya. Wala yajhal. Ada berikutnya apa? Kata Rasulullah, jangan bersikap jahil. Jangan bersikap apa? Jahil. Iya. Kata Rasulullah, adab selanjutnya apa? Tadi yang pertama tadi apa? Menjaga lisan. Adab yang kedua, menjaga emosi. Jangan sampai kita terpancing emosi saat puasa. Maka Rasulullah sabda, fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang mencaci maki atau mengajak berantem, katakan kepada dia, kata Rasulullah, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Lihat Pak, orang biasanya Pak, kalau lagi puasa perutnya kosong, iya nggak Pak? Orang kalau perutnya kosong biasanya suka cepat marah Pak. Seringnya begitu. Orang kalau lagi perut kosong, mau bawaannya marah aja udah perut kosong, nyupir macet lagi. Rasanya mau sumpah serapah rasanya. Ternyata Rasulullah SAW menyuruh apa? Ketika sedang puasa itu menjaga lisan, kemudian menjaga emosi, menahan. Sampai-sampai kata Rasulullah, kalau ada orang yang mengajak berantem atau mencaci maki saat kita puasa, kita katakan, maaf saya sedang puasa. Maaf saya sedang puasa. Masya Allah, akhal Islam azani Allah. Ini adab yang kedua nih Pak. Adab yang ketiga ketika sedang puasa, jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Adab yang ketiga ketika sedang berpuasa, jangan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warrafathi. Bukanlah saum, bukanlah puasa itu sebatas menahan diri daripada perbuatan keji dan sebatas menahan diri dari makan dan minum. Akan tetapi hakikat puasa itu kamu tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Hakikat puasa itu kamu tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Banyak Pak
saat bulan puasa Pak, ada istilah namanya apa? Ngabuburit. Pernah dengar? Sifat itu ngabuburit. Iya. Caranya gimana? Ada orang ngabuburitnya dengan jalan-jalan sana sini. Kalau dulu waktu saya kecil, ya, kalau di kampung kecil masih banyak kebun karet. Ngabuburitnya ke kebun karet. Ya. Atau ke sawah sambil buat catur. Ingat saya waktu kecil dulu. Ya. Di zaman sekarang ngabuburitnya ngapain Pak? Main game. Main game. Bahkan ada orang ketika puasa seharian main game. Ketika ditanya, kenapa kamu seharian main game lagi puasa? Gak kerasa Pak, puasanya enak. Kalau main game itu tahu-tahu zuhur aja, tahu-tahu asar aja. Ya akhi, bukan untuk itu puasa akhi. Apa manfaatnya? Rasulullah mengatakan tadi, bukanlah puasa itu sebatas meninggalkan makan dan minum, tapi hakikat puasa itu meninggalkan perkara yang sia-sia. Sekali-kali kita melakukan yang sia-sia untuk menghilangkan kebosanan, gak masalah. Misalnya antum udah bosan baca Quran terus, sekali-kali lah saya jalan-jalan sana sini untuk menghilangkan kebosanan saja, tak masalah, silakan saja. Ulama salaf terdahulu terkadang begitu. Mereka kalau sudah mulai bosan, di antara mereka ada yang membaca syair-syair Arab, ada juga yang jalan-jalan tamasya. Nanti balik lagi, tapi nggak kayak kita baca Qurannya setengah jam, istirahatnya 2 jam. Ya. Ikhwatul Islam azza Allah. Nah, saudaraku sekalian, ini adab ketika sedang berpuasa yang keberapa tadi Pak? Ya? Yang ketiga. Yang keempat, adab ketika kita berpuasa meninggalkan dosa. Karena dosa bisa menghilangkan pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak membutuhkan puasanya sama sekali. Puasa tapi dusta jalan terus. Puasa tapi ghibah jalan terus. Puasa tapi nyakitin orang jalan terus. Tidak ada nilainya pahala puasa orang seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama apa? Kalau kita puasa, maka puasakan badan kita juga. Puasakan mata kita, puasakan telinga kita, puasakan lisan kita. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Adab yang kelima ketika kita sedang berpuasa. Adab yang kelima ketika kita sedang berpuasa, memperbanyak doa dan zikir. Memperbanyak apa? Doa dan zikir. Karena ya akhi, doa orang yang berpuasa itu mustajab. Doa orang yang berpuasa itu apa? Mustajab. Kata Rasulullah SAW,
Thalathu da'awatin mustajabatin. Ada 3 doa yang mustajab. Ada 3 doa yang mustajab. Di antaranya siapa? Da'watus shaim. Itu doa orang yang sedang berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa, doa saat puasa itu mustajab. Masya Allah. Perbanyak kita berdoa saat berpuasa. Makanya lihat, antum baca ayat-ayat puasa dalam surat Al-Baqarah. Ayat puasa itu dimulai dari 184, 183, 185, 186 dan 187. Itu ayat-ayat puasa. Dan ternyata ya, Allah selipkan di antara ayat-ayat puasa ini, Allah selipkan apa? Ayat tentang berdoa. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Fal yastajibu li. Hendaklah mereka menyambut panggilanku. Wal yu'minu bi. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Supaya mereka terbimbing. Masya Allah. Apa hikmahnya Pak? Apa faedahnya Pak? Ternyata di tengah-tengah ayat puasa ada Allah khususkan ayat tentang apa? Doa. Faedahnya kata para ulama, ini memberikan isyarat bahwa doa orang yang sedang berpuasa apa? Mustajab. Didengar. Makanya kalau kita sedang puasa banyak-banyak berdoa. Demikian pula ketika kita berbuka puasa dianjurkan juga berdoa. Ya. Sebagai dalam hadis Rasulullah sabda, ada 3 doa yang mustajab. Di antaranya ada tambahan di situ, da'watus shaim inda fitri. Doa orang yang berpuasa ketika berbukanya. Doa orang yang berpuasa ketika apa? Berbuka. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah. Nah, ini adab ketika sedang berpuasa. Sekarang adab ketika berbuka. Adab ketika apa? Berbuka puasa. Ini mudah-mudahan ini DKM bisa membeli speaker yang lebih bagus, Pak. Ya. Supaya kalau kajian itu nggak mendem gini. Ya. Saya aja yang ngomong capek loh, Pak. Gimana antum yang denger nih? Ya. Ikhwatul Islam. Sekarang apa adab ketika berbuka puasa? Adab yang pertama. Adab yang pertama ketika berbuka puasa apa? Segerakan berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Segerakan berbuka puasa. Jangan ditunda-tunda. Kata Rasulullah, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Senantiasa manusia itu kaum muslimin dalam kebaikan selama mereka bergegas berbuka puasa. Senantiasa manusia
dalam kebaikan. Kapan? Selama mereka bergegas berbuka apa? Puasa. Fa'inal Yahud, karena orang-orang Yahudi kata Rasulullah mengakhirkan berbuka puasa. Ini adab yang pertama nih Pak. Jadi adab yang pertama apa? Segera. Ketika matahari terbenam langsung. Jangan tunggu-tunggu lagi. Adab yang kedua, berbuka dengan rutub atau kurma. Berbuka dengan apa? Rutub. Apa sih rutub itu? Kurma basah. Rutub itu kalau antum beli rutub itu warnanya ada yang kuning-kuningan, rutub. Dan seratnya itu halus. Ya. Kalau antum pernah ke Saudi, kemudian buka puasa di Masjid Nabawi, itu yang disediakan rutub. Iya. Biasanya pakai yogurt. Ya. Itu enak banget tuh. Nabi SAW kalau ada rutub beliau berbuka dengan rutub. Kalau tidak ada rutub maka beliau berbuka dengan kurma, tamar. Maka beliau berbuka dengan apa? Kurma, tamar. Tamar itu kurma kering. Tamar itu kurma apa? Kering. Ya. Kalau tidak ada, maka beliau minum air. Setelah makan rutub, baiknya Pak pergi dulu sholat maghrib. Kalau mau makan, bagusnya sih nanti setelah sholat maghrib. Ya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita pas buka puasa, kalau apa lagi? Oh, gimana? Wah, habis. Padahal yang disunnahkan kalau buka puasa makan kurma dulu. Habis makan kurma, minum, dan sholat. Habis sholat maghrib mau lanjut lagi makan, silakan. Kemudian Pak, adab yang kedua, yang ketiga, mengucapkan doa dhahabad dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, atas pendapat yang menghasankan hadis itu. Karena hadis ini khilaf para ulama, hasan atau dhaif. Kalau Syekh Albani mengatakan hasan, kalau Syekh Mukbil mengatakan dhaif. Ya. Dan hati saya condong kepada pendapat yang mengatakan dhaif. Ya. Karena ada perawi yang dia itu statusnya majhul. Ya. Kalau hati saya condong kepada pendapat yang mengatakan dhaif. Kemudian adab berdoa, adab berbuka puasa selanjutnya yang keempat, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam makan buka puasa. Tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena kita akan mempersiapkan ibadah selanjutnya. Apa itu? Sholat taraweh.
Nah kalau antum makan buka puasanya berlebihan, anak jamin pas tarawih antum ngantuk. Imam kok lama amat sih? Padahal imam cuma baca qul a'udzu birabbin nas. Antumnya yang salah, makannya kebanyakan. Kalau makan buka puasa, udah cukup ya, sepertiga perut antum aja. Paling banyak setengah perut antum. Ya. Seperti Nabi mengatakan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk apa? Minum, sepertiga lagi untuk apa? Nafas. Itu yang Nabi anjurkan. Dan itu memang cara makan yang paling sehat. Nah ini enggak, Ustaz saya sepertiga Ustaz. Sepertiga bakso, sepertiga kolak, sepertiga nasi. Ya sepertiga. Ikhwatal Islam azani Allah ya. Nah, ini adab ketika berbuka puasa. Kemudian adab yang berhubungan dengan sahur. Adab yang berhubungan dengan apa? Sahur. Apa adab yang berhubungan dengan sahur, Pak? Yang pertama, akhirkan sahur. Akhirkan sahur. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Zaid bin Sabit berkata, tasahharna ma'a Rasulullah SAW, thumma qumna ila sholah. Kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami pun bangkit untuk sholat subuh. Lalu Anas bertanya kepada Zaid, kam kana baina sahur wa bainal fajar, kama qala. Berapa jarak antara sahurnya Rasulullah dengan fajar? Kata Zaid apa? Qadra khamsina ayat, sekitar membaca 50 ayat. Jadi antara sahur dengan azan itu jaraknya cuma sekitar membaca 50 ayat. Antum kalau baca 50 ayat berapa menit? Paling setengah jam, itu juga udah lama banget. Paling 15 menit selesai. Ya. Nah, saudaraku sekalian. Kemudian yang kedua, adabnya apa? Bersahur dengan kurma. Itu yang paling baik. Karena Rasulullah bersabda, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur, makan sahurnya orang yang beriman itu kurma. Ya. Jadi makan sahur yang terbaik apa? Kurma. Kita kan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan. Saya juga sama Pak, orang Indonesia. Kalau kita mau makan nasi ya nggak masalah, nggak terlarang kok. Kalau memang kita nggak biasa cuma makan kurma doang. Karena orang kita ini Pak, karena udah biasa makan nasi, kalau cuma makan kurma doang, jam 7 pagi udah lapar. Iya nggak? Biasanya begitu. Ya udah nggak masalah makan nasi. Ya, makan nasi. Nah, saudaraku sekalian, jangan sampai nggak sahur, Pak. Karena keutamaan sahur itu luar biasa. Rasulullah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah
bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang sahur. Masya Allah. Salawat Allah kepada hambanya artinya pujian, dan salawatnya malaikat artinya doa. Kita lagi makan didoain malaikat loh. Ajib. Masya Allah. Allah pun memuji lagi. Masya Allah. Rasulullah juga bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena makanan sahur itu berkah. Makanan sahur itu berkah. Dan satu yang lain, tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Bersahurlah walaupun minum seteguk air. Usahakan sahur. Kenapa? Karena kata Rasulullah, faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab yaitu makan sahur. Oh, jadi yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu makan sahur. Ya, Masya Allah. Nah ini akhi, hal-hal yang berhubungan dengan adab-adab berpuasa. Sekarang kita membahas kapan kita memulai Ramadan. Ketahuilah saudaraku, tidak ada dalil dari Rasulullah yang menyuruh memulai Ramadan dengan hisab. Tidak ada. Saudara-saudara kita dalam sebuah organisasi di negeri kita yang sangat terkenal menggunakan dan bahkan bersandar kepada hisab hanya karena berdasarkan ayat tentang hisab. Kita jawab, siapa yang lebih paham tentang ayat itu? Kalian atau Rasulullah? Tentu Rasulullah lebih paham daripada siapapun dari umatnya. Dan ternyata Rasulullah tidak pernah memahami dari ayat itu untuk memulai Ramadan dengan hisab. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali Rasulullah memerintahkan untuk melihat hilal. Kata Rasulullah apa? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Artinya beridul fitr. Bahkan banyak ulama menyatakan bahwa ini ijma', bukan masalah khilafiyah, bukan masalah ijtihadiyah. Banyak ulama mengatakan ini ijma' tanpa ada perbedaan. Itu wajibnya memulai Ramadan atau mengakhiri Ramadan dengan melihat apa? Hilal. Makanya saya tidak setuju dengan organisasi ini, karena bertabrakan dengan perintah Nabi tadi. Padahal Nabi yang paling paham tentang Al-Quran. Yang kedua, bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin. Dan Allah mengancam orang yang menyelisih ijma' dengan api neraka. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya keterangan dan tidak mau mengikuti jalan kaum mukminin, kata Imam Syafi'i, artinya ijma' kesepakatan mereka, maka kami akan biarkannya leluasa dalam kesesatannya itu, dan kami akan masukkannya ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Orang yang menyelisih ijma' terancam, Pak, dengan ayat ini. Ijma' itu salah satu dasar Islam. Al-Quran
ijma. Ya, 3 perkara ini perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Al-Quran, hadis, dan apa? Dan ijma. Ditambah kias. Kias ini khilafiyah, karena sebagian ulama ada yang menolak kias seperti Ibnu Hazm, sedangkan mayoritas ulama menerima kias, dan itu yang sahih. Dan pendapat Ibnu Hazm dalam hal ini salah. Maka saya katakan wajib melihat hilal, tidak boleh pakai hisab. Ya, tidak boleh pakai hisab. Maka dari itulah Pak, yang harus kita pahami apa Pak? Yang boleh menentukan kapan puasa, kapan Idul Fitri dalam Islam hanya penguasa. Dari semenjak dulu zaman Rasulullah, kekhilafan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan setelahnya, masalah penentuan kapan Ramadan, kapan itu diserahkan kepada qadhi yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin. Bukan diserahkan kepada yayasan, organisasi, ya organisasi sebesar apapun tidak punya berhak, nggak ada hak untuk menentukan kapan puasa, kapan tidak. Yang berhak menentukan adalah penguasa, pemimpin. Kalau mereka salah, mereka yang akan menanggung dosanya di sisi Allah. Kewajiban kita hanya mengikuti saja. Makanya saya ditanya, Ustadz, Ramadan kapan? Saya jawab, tanggal 1 Ramadan. Enggak, maksudnya harinya Ustadz. Ya nunggulah, kan nanti malamnya ada sidang isbat nih, ya, untuk menentukan kapan Ramadan, kapan. Tunggu nanti, kalau keputusannya besok ya besok, kalau keputusannya minggu ya minggu. Tidak bisa jauh-jauh hari udah diputusin, nggak bisa. Yang memutuskan jauh-jauh hari itu dasarnya hisab pasti. Dan sudah kita sebutkan bahwa bersandar kepada hisab bertabrakan dengan ijma para ulama, bertabrakan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon maaf nih, kalau di antara antum di sini ada yang fanatik sama organisasi itu. Iya. Ya akhi, sadarlah kewajiban kita ngikutin Rasulullah dan para sahabat. Ya, ingatlah, sadarlah, Rasulullah dan para sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Rasulullah dan para sahabat paling paham tentang Al-Quran. Nah ini saudara musliman azani Allah. Dan pembahasan tentang masalah ru'yatul hilal banyak cabang-cabangnya dan pembahasannya, tapi saya cukupkan dengan itu. Iya. Udah jam 5 ini. Baik, saya kira cukup dulu, kita buka tanya jawab aja ya. Kita buka tanya jawab, barangkali ada yang mau nanya silahkan. Dalam pelaksanaan witir, mana yang lebih utama? Sekali salam atau 2 kali salam? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah masjid yang tidak ditegakkan sholat Jum'ah itu boleh buat iktikaf? Apakah masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat itu boleh buat iktikaf? Khilaf, terjadi perselisihan para ulama.
Kenapa? Karena ayatnya mutlak. Allah berfirman, wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian sedang itikaf di masjid. Allah tidak menentukan apakah itu masjid yang ditegakkan Jumatan atau tidak. Allah hanya mengatakan dan kalian itikaf di masjid. Cuma kalau itikaf di masjid yang ada Jumatan itu lebih baik. Kenapa? Supaya tidak menyebabkan kita banyak keluar. Kalau antum itikaf di masjid yang tidak ada Jumatannya, akibatnya antum keluar nanti untuk Jumatan. Iya. Makanya yang lebih baik saya katakan itikafnya di masjid yang apa? Dilaksanakan sholat Jumat. Apa hukuman bagi orang yang tidak bayar hutang puasa Ramadan? Oh, ini berat, Pak. Dia meninggalkan kewajiban, Pak. Rasulullah SAW bermimpi dibawa oleh dua malaikat. Rasulullah bermimpi dibawa dua malaikat. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW dibawa ke sebuah bukit yang terjal. Kemudian dua malaikat itu berkata, naiklah. Kata Rasulullah, aku tidak mampu. Kata malaikat ini, kami akan bantu kamu. Maka naiklah Rasulullah SAW ke bukit itu. Ketika telah berada di puncak bukit, Rasulullah mendengar suara-suara jeritan yang seram sekali. Lalu Rasulullah bertanya, suara apa ini? Kata dua malaikat itu suara jeritan penduduk api neraka. Lalu Rasulullah SAW melihat ada orang yang digantung dan kepalanya di bawah, sementara mulutnya dipenuhi darah. Maka Rasulullah bertanya, siapa itu? Apa kata dua malaikat itu? Itu orang yang buka puasa sebelum waktunya. Iya. Dia puasa tapi bukanya sebelum waktunya. Gimana yang nggak puasa? Maka orang yang tidak mengqadha puasanya sama dengan tidak puasa, terkena ancaman berat. Ya. Apakah gosok gigi pakai pasta gigi batal puasanya? Batal kalau ditelan. Batal kalau ditelan. Kalau nggak ditelan nggak batal. Ya. Memang sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan makruh karena dikhawatirkan ada sisa-sisanya yang tertelan. Tapi kalau kita bisa meyakinkan tidak ada sisa, ya nggak masalah. Yang dimaksud jarak antara sahur dan sholat subuh itu waktu dimulai sahur atau akhir sahur. Jadi akhir sahur dengan sholat sekitar 50 ayat. Jawabnya itu waktunya sahur. Buktinya dalam hadis tersebut apa? Kata Zaid, kami bersahur bersama Rasulullah, kemudian kami bangkit untuk sholat. Kemudian kami bangkit untuk apa? Sholat. Lalu ditanya oleh Anas, berapa jaraknya? Kata Zaid, sekitar 50 ayat. Maka orang yang memahami maksudnya 50 ayat itu berhenti sahur, salah besar. Kenapa? Karena Zaid di situ mengatakan kami bersahur bersama Rasulullah, kemudian kami bangkit untuk sholat. Lihat, berarti apa? Itu mulainya sahur.
Mulainya sahur, bukan berakhirnya sahur ya. Ya. Seperti yang Ustaz sampaikan, berbuka disegerakan. Apa harus menunggu adzan maghrib? Sekarang Pak, antum sudah lihat matahari tenggelam, belum adzan juga, nggak usah nungguin. Bisa jadi muadzinnya lagi makan dulu Pak. Muadzinnya makan dulu, dia baru adzan. Bisa jadi jam di masjid itu apa? Terlambat. Ya, banyak faktor. Berolahraga pada bulan Ramadan boleh atau dilarang? Silakan, bila tidak membuat lemah puasa kamu. Tapi kalau olahraga membuat kamu lemah puasa, jangan. Ya. Nggak ada larangan berolahraga Pak saat Ramadan, silakan aja. Ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan karena udzur yang syar'i, apakah ketika diganti di bulan lain pahalanya sama dengan bulan Ramadan? Sama Pak, nggak ada bedanya. Ya, sama, tidak ada bedanya. Istri yang durhaka kepada suami, apakah doanya mustajab? Ustaz, curhat. Allahu a'lam akhi. Ya, saya belum menemukan dalil apakah wanita yang durhaka kepada suami doanya mustajab atau tidak. Cuman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa syarat untuk diijabahnya doa itu mengijabah panggilan Allah. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i." Kapan? "Idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu." Allah mengatakan apa? Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka mengijabah panggilan dan beriman kepada. Berarti agar doa kita diijabah, kita mengijabah panggilan Allah. Sementara suami yang durhaka kepada suami tidak mengijabah panggilan Allah. Allah menyuruh istri supaya tidak durhaka kepada suami. Ya. Amalan selain puasa ditulis 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan puasa pahalanya tak terbatas. Apakah buat seluruh amalan puasa selain puasa Ramadan juga? Iya. Karena hadisnya umum. Allah mengatakan kecuali puasa. Allah tidak menentukan puasa apa. Ya. Hadisnya umum. Saat azan subuh masih makan, batal nggak puasanya? Tergantung. Kalau azan subuhnya kecepatan, kalau azan subuhnya tepat waktu, nggak boleh antum, nggak sah puasa antum. Cuma masalahnya apa? Di zaman sekarang kan terjadi perselisihan nih. Azan subuh yang ada sekarang ini kecepatan apa enggak gitu. Ada yang bilang kecepatan, ada yang bilang tepat waktu. Nah, kalau antum ragu ini, apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, "Kul ma syakakta hatta la tasyuk." Makan saja selama kamu masih ragu, sampai kamu tidak ragu lagi.
Artinya kalau kita masih ragu, masih boleh makan, boleh. Tapi kalau kita sudah yakin itu sudah masuk waktu, maka tidak boleh makan. Paham tidak? Makanya apa? Enggak ada imsak dalam dalil tuh enggak ada. Bahkan bertabrakan dengan ayat. Allah mengatakan apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam. Tuh lihat, Allah mengatakan makan minum sampai jelas terbit fajar. Allah tidak mengatakan makan minumlah sampai imsak. Tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Allah yang mengatakan begitu, makan minumlah sampai jelas fajar. Maka dari itu Ibnu Abbas beristimbat dari ayat ini apa? Berarti selama belum jelas, masih ragu, saat itu masih boleh makan dan minum. Paham tidak, Pak? Hah? Paham? Jelas nggak? Apakah berdosa orang yang menyia-nyiakan sahur? Sahur itu sunnah muakkadah. Kalau dia tidak bersahur karena meremehkan sahur, berdosa akibat meremehkan. Tapi kalau dia tidak sahur karena malas aja, ya nggak berdosa. Karena sahur tidak wajib hukumnya. Sahur hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang sangat ditekankan. Artinya tanpa sahur pun puasa kita sah. Saat berpuasa kapan saja memanjatkan doa yang terbaik? Kapan saja doa, hadisnya umum, Pak. Doa orang yang sedang berpuasa mustajab. Berarti dari semenjak ia berpuasa sampai berbuka. Ya. Bolehkah ibu menyusui berpuasa? Pada asalnya wajib, kecuali kalau dia tidak kuat gara-gara menyusui anaknya, maka diberikan rukhsah untuk ibu seperti ini tidak puasa jika ia mengkhawatirkan anaknya. Ya. Apabila telah telat bangun sahur lalu sudah terdengar suara adzan subuh, apa boleh makan sahur? Ya, janganlah. Kalau adzannya memang tepat waktu sesuai dengan fajar, jangan. Ya. Jadi kalau sudah terbit fajar, Pak, sudah tidak boleh sahur lagi, tidak boleh makan dan minum lagi. Apakah batas mandi junub setelah ba'da isya? Rasulullah pernah subuh dalam keadaan junub, sedang puasa itu. Masuk subuh dalam keadaan junub belum mandi dan sudah mulai puasa. Hadisnya sahih. Ya. Salat tarawih 2 kali, ba'da isya dan jam 3. Akhi, dengarkan baik-baik. Yang ada di Saudi itu, Pak, mereka salat sampai jam 11 dan tidak ada witir.
Tidak ada apa? Jam 1 lanjut lagi. Dan mereka meniatkan bahwa ini satu paket. Satu paket. Jadi mereka meniatkannya memang mau sholat tarawihnya dari awal malam sampai akhir malam, cuman dijeda 2 jam. Kalau seperti ini nggak masalah karena satu paket. Adapun yang ada di negeri kita, awal malam ada witir, akhir malam ada witir. Jadi terbagi. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Albani termasuk bid'ah. Bahkan juga Syekh Fauzan yang setahu saya mengatakan mengingkari hal seperti ini. Akhirnya jamaah terbagi. Makanya kalau mau bikin 2, berarti apa? Niatkan satu paket. Niatkan satu paket. Kalau enggak, cukup di awalnya saja, enggak masalah. Kenapa sih Pak? Di zaman sekarang kalau 10 malam terakhir banyak nanti aja sholatnya jam 2, jam 3. Karena punya keyakinan bahwa Lailatul Qadar itu baru mulai sepertiga malam. Salah besar. Lailatul Qadar itu dimulai dari semenjak terbenamnya matahari sampai fajar. Karena disebut malam kalau dimulai dari terbenam matahari sampai fajar. Makanya gara-gara keyakinan Lailatul Qadar itu munculnya nanti pertengahan malam. Jadi saya sholat nanti aja malam. Salah besar keyakinan seperti ini. Antum sholat tarawih di awal malam pun tetap dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu dimulai dari apa? Terbenam matahari, saudara sekalian. Ya. Bagaimana membayar hutang puasa yang sudah bertahun-tahun belum? Wajib dibayar juga. Nanti setelah Ramadan wajib dibayar. Tidak gugur itu, Pak. Walaupun sudah bertahun-tahun tetap wajib diqadha. Ya. Apakah ketika puasa lalu mimpi basah batal puasanya? Tidak. Karena ada hadisnya yang sahih dalam riwayat Abu Daud. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang bermimpi kemudian mengeluarkan mani dalam ketika, maka tidak batal puasanya. Ya. Beda dengan mengeluarkan maninya saat tidak mimpi. Baru batal. Kalau mengeluarkan maninya saat mimpi, dalam mimpi antum ketemu gadis cantik misalnya, lalu bersetubuh dengannya, lalu kemudian keluar air mani, tidak batal. Karena itu di luar kemampuan kita. Ya. Jika makan baru 3/4, terus azan subuh, terusin nggak? Nggak boleh. Yang dirukhsahkan hanya minum saja. Kata Rasulullah, apabila terdengar adzan sementara gelas masih di tangan mau minum. Tapi ini khusus untuk minum, nggak bisa dikiaskan dengan makan. Kalau makan lama Pak, sampai habis. Dia tidak bisa disamakan. Baik, alhamdulillah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat Pak. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.